Sosok anak kecil itu mengangguk setuju. Goro mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba sosok anak kecil itu menggigit jari tangan Goro sehingga berdarah. Goro mengerang kesakitan. Makin lama, gigitan sosok anak kecil itu semakin kuat dan membuat jari-jari Goro putus. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain lagi cerita mistis lainnya dari dunia musik. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Oke, cerita kali ini dikirim oleh Goro. Halo Ebin, perkenalkan saya Goro. Saya mau menceritakan pengalaman horor saya saat dulu masih menjadi anak punk. Oke, mari kita baca bareng-bareng kisah dari Goro. Kisaran tahun 2011-an awal, orang tua Goro bercerai. Saat itu, Goro yang merupakan anak sematawayang memutuskan untuk pergi dari rumah. Masuklah Goro ke dunia anak punk. Saat itu, kelompok Goro lekat dengan hal-hal negatif. Ia gemar mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hingga pada suatu malam, Goro bersama kedua temannya, Tresno dan Linda, mendapat hasil mengamen yang cukup banyak. Mereka sudah mengisi kenyang perut mereka yang biasanya kelaparan. Uang yang tersisa terasa masih banyak. Goro mengusulkan agar mereka membeli minuman keras untuk berpesta malam ini. Tentunya Tresno dan Linda pun gak akan nolak. Setelah membeli minuman keras, Goro dan kedua sahabatnya memutuskan mencari tempat untuk mabuk-mabukan yang aman. Mereka tidak mau berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Lewatlah mereka di depan sebuah kuburan atau yang biasa dikenal dengan TPU atau tempat pemakaman umum. Tresno merasa ini tempat yang tepat. Goro dan Linda tampak ragu. Namun pada akhirnya mereka setuju juga. Berangkatlah ketiga orang anak punk ini untuk mabuk-mabukan di kuburan itu. Wah, nekat juga ya mabuk-mabukannya di kuburan guys. Oke, lanjut. Goro dan kedua temannya memutuskan untuk mabuk-mabukan di sebuah kuburan yang tampaknya masih baru. Mereka langsung saja menikmati minuman haram itu dengan nikmat. Malam semakin larut, Goro, Tresno, dan Linda sudah benar-benar mabuk. Namun, Goro masih belum mabuk berat. Mereka asik bernyanyi-nyanyi menggunakan ukulele sebagai alat musik pengiring. Tak lama, Goro merasa harus buang air kecil. Tresno mengusulkan untuk kencing aja di kuburan baru itu. Mungkin namanya lagi mabuk juga kali ya. Goro setuju dengan usul gila dari temannya itu. Goro dengan setengah sadar mengencingi kuburan itu. Ini benar-benar parah sih guys, jangan dicontoh. Awalnya semua tampak baik-baik saja, namun semua terasa aneh setelah Goro selesai mengencingi kuburan itu. Tresno dan Linda tidak ada di belakangnya. Goro memanggil-manggil kedua temannya itu. Keadaan kuburan benar-benar sepi. Hanya terdengar suara burung hantu yang menyeramkan. Tak lama terdengar suara tangisan anak bayi yang entah datang dari mana. Goro yang masih setengah sadar merasakan ini gak normal. Mana mungkin ada anak bayi di tengah kuburan. Ia menampar wajahnya sendiri supaya dia sadar. Makin lama suara anak bayi itu terasa semakin dekat. Bulu kuduk Goro seketika berdiri dengan hebat. Ia mulai ketakutan. Goro kembali meneriakkan nama teman-temannya. Namun, tak ada jawaban sama sekali. Goro memutuskan untuk pergi dari tempat ia mabuk itu. Tapi tiba-tiba muncul tangan wanita yang pucat pasi dari dalam kuburan baru. Goro benar-benar ketakutan. Ia histeris minta tolong. Tangan itu tak kunjung melepaskannya dan dengan sekuat tenaga Goro mencoba untuk melepaskan diri. Sial bagi Goro. Tangan itu perlahan menariknya masuk ke dalam kuburan. Setengah tubuh Goro kini sudah terkubur. Goro histeris minta tolong. Saat inilah seorang bapak-bapak tua berpakaian serba putih berjalan mendekat ke arah Goro. Goro meminta tolong agar dibantu keluar dari dalam kuburan itu. Bapak tua itu mengatakan jika ini adalah hukuman setimpal untuk orang kurang ajar dan tidak tahu sopan santun. Banyak arwah yang mendiami kuburan ini. Mereka patut dihargai di tempat peristirahatan mereka.
Kuburan yang Goro kencingi ternyata adalah kuburan seorang wanita yang tewas karena berjuang melahirkan anaknya. Bapak tua itu melotot dan matanya merah menyala. Ia berkata, wanita yang mendiami kuburan ini lebih mulia daripada pemabuk seperti kamu. Goro pun memohon ampun kepada bapak itu. Tiba-tiba bapak tua itu hilang begitu saja. Tak lama terdengar suara tangis perempuan yang benar-benar nyaring. Goro benar-benar ketakutan. Saat inilah ia menyadari ada sosok di belakangnya. Dan benar saja, saat Goro menoleh, tampak kepala seorang wanita yang menyembul dari kuburan tempat Goro terkubur. Wanita itu memuntahkan darah yang banyak ke wajah Goro. Goro histeris ketakutan dan tidak berani untuk membuka matanya. Lambat laun, semburan darah dari hantu wanita itu menghilang. Goro perlahan membuka matanya dan mendapati sosok itu sudah lenyap. Goro mencoba mengatur nafas walaupun ia tak bisa membendung tangis ketakutannya itu. Goro berusaha untuk mengeluarkan setengah tubuhnya yang tertimbun tanah. Namun apa daya, energinya tidak cukup. Ia berharap agar matahari segera terbit dan ada orang yang akan menemukannya. Harapan Goro tak bersambut. Tak lama, nampak sosok anak kecil dengan wajah pucat, telinga lancip, bertaring, dan tidak berbusana datang untuk mendekat ke arah Goro. Dan benar saja, keringat dingin bercucuran dari wajah Goro. Ia tahu benar jika itu bukan manusia. Sosok anak kecil itu mendekat dan duduk di depan Goro. Anak kecil itu tampak tersenyum ke arah Goro. Goro mencoba untuk meminta bantuan agar anak itu mengeluarkan Goro dari dalam kuburan. Sosok anak kecil itu mengangguk setuju. Goro mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba sosok anak kecil itu menggigit jari tangan Goro sehingga berdarah. Goro mengerang kesakitan. Makin lama, gigitan sosok anak kecil itu semakin kuat dan membuat jari-jari Goro putus. Sosok anak kecil itu tertawa cekikikan dan pergi meninggalkan Goro. Goro kembali histeris kesakitan. Darah mengucur deras dari sisa-sisa jari tangan kanan Goro yang putus. Wow, gak kebayang gak sih guys itu sakitnya. Goro nyaris pingsan karena kehabisan darah. Kesadaran Goro pun mulai menipis. Kemudian tampak sosok perempuan cantik duduk bersimpuh di depan Goro. Goro bertanya, siapa sosok wanita itu? Ternyata wanita itu adalah pemilik kuburan baru itu. Wanita itu sangat menyayangkan perilaku Goro yang sangat tidak terpuji karena mengencingi kuburannya. Goro meminta ampun dan menyesali perbuatannya. Wanita itu tiba-tiba cekikikan, kemudian terbang ke arah pohon dan bertengger di pohon. Sosok yang semula cantik kini berubah menyeramkan. Penampilannya benar-benar khas seperti kuntilanak. Goro kembali histeris, namun suaranya sudah terdengar parau. Energinya sudah habis karena darah yang terus mengucur dari jari-jarinya yang putus. Dan Goro akhirnya kehilangan kesadaran. Pagi harinya, Goro tersadar saat para warga membantu mengevakuasi dengan setengah badannya yang sudah terkubur. Menurut pengakuan Tresna dan Linda, setelah mengencingi kuburan itu, Goro tiba-tiba kejang-kejang. Kemudian ia melompat ke arah kuburan baru itu dan sebagian tubuhnya terperangkap masuk. Kemudian Goro menangis kesakitan dengan mata terpejam. Semenjak kejadian itu, Goro memutuskan hijrah dari dunia anak pang. Ia memutuskan untuk hidup lebih baik dengan bekerja di salah satu pabrik kertas. Jari-jari tangan kanannya masih utuh, tapi sudah tidak bisa digunakan kembali. Rasanya seperti lumpuh. Wow guys, ini luar biasa menyeramkan sih. Bayangin kalau kita ada di posisi Goro yang gak berdaya menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang muncul di hadapannya dia. Ini pelajaran untuk kita semua ya guys. Sudah sepatutnya kita menjaga sikap kita di tempat-tempat yang sakral, apalagi kuburan. Ingat, kita hidup berdampingan dengan mereka yang gak kasat mata. Jadi, menjaga sikap adalah cara agar kita tidak saling mengusik satu sama lain. Nah, kalau kalian juga punya cerita mistis seputar pengalaman bermusik,
kalian bisa kirim ke ceritainkeebin@gmail.com dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Segitu aja guys episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!